الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Al-Quran surah apa Bu? Surah Al-Asr artinya demi waktu. Jadi Al-Quran banyak sekali menyebutkan waktu-waktu. Ada wasyamsi siang hari, ada wal asri waktu asar, ada waktu apa lagi waktu duha, wadduha, ada waktu malam, wal laili. Ya, ada lagunya kan? Surah ini ada lagunya ya? Gitu. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Tapi apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Wal asri innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya teringat sebuah tafsir oleh seorang pakar tafsir Dr. Nu'man Ali Khan mengatakan wal asri ini bagaikan orang yang sedang tenggelam. Dia bukan hanya tenggelam di lautan tapi dia juga pingsan. Selama dia tenggelam dia pingsan. Itulah wal asri innal insana lafi khusr. Dia dalam kerugian. Dia tenggelam, dia pingsan, tapi dia berada dalam air. Apa yang pertama harus dilakukannya? Kira-kira Bu. Ketika orang tertidur atau pingsan tapi berada di bawah lautan, tenggelam. Yang pertama yang harus dilakukannya adalah bangun. Bangun dulu. Apa itu? Illal ladzina amanu, percaya dulu, bangun dulu. Artinya apa? Perbaiki diri dulu. Perbaiki diri dulu, mulai dari diri sendiri. Wal asr innal insana lafi khusr. Semua manusia kerugian kecuali yang melihat dirinya sendiri dulu, beriman dulu, percaya dulu, terbangun dulu. Idal ladzina amanu, kemudian apa lagi yang harus dilakukannya? Amilus solihat. Apa itu? Kan dia lagi tenggelam Bu, nggak sadar, udah bangun. Apa lagi yang dilakukannya? Berenang ke atas. Amilus solihat, berenang ke atas. Ternyata setelah dia sampai ke permukaan, ternyata dia bersama teman-temannya tadi tenggelam. Apalagi yang harus dilakukannya? Menolong temannya. Tawasau bil haqq. Tidak, bukan hanya diri sendiri. Wa tawasau bil haqq. Saling mengingatkan kepada kebenaran. Karena dia ada temannya di bawah tenggelam tadi. Jadi dia bangunin temannya. Wa tawasau bis sabr. Setelah berenang bersama teman-temannya, ternyata temannya mau menyerah. Udahlah kita nggak bakalan sampai ke atas. Udahlah kita mati aja di sini di lautan. Wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kesabaran. Sabar, ayo berenang terus. Itu sebuah tafsir tentang surah Al-Asr. Bahwasanya semua manusia yang kerugian dianggap sebagai orang yang tenggelam dan tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri bahwa sebenarnya dia banyak kesalahan. Tapi dia sibuk mencari teropong untuk melihat kesalahan orang lain. Padahal alat untuk mencari kesalahan bukanlah teropong, tapi cermin. Ingat. Alat untuk mencari kesalahan yang terbaik bukanlah teropong, melainkan cermin. Bukan kesalahan orang yang mau kita cari-cari. Bukan saling menyalahkan. Saya tadi dengar cerita dari situ, nggak ada yang saling menyalahkan, justru orang yang komentar di Instagram yang saling menyalahkan sampai bawa-bawa agama. Yang salah siapa? Yang salah mereka. Nggak tahu apa-apa menjudge. Nggak tahu apa-apa bawa-bawa agama, bawa-bawa ayat. Bawa-bawa ayat Allah dijual-jual untuk saling menyalahkan. Mana ada Al-Quran mengajarkan seperti ini? Tidak ada. Al-Quran diturunkan supaya kita saling menyayangi, saling menghargai, saling membenarkan.
saling menghormati, bukan untuk saling menyalahkan. Pakai satu ayat Al-Quran untuk menyalahkan orang lain. Jangan ke ustadz ini, jangan ke ustadz itu, jangan ke masjid ini, jangan ke masjid itu, jangan dengarkan ustadz ini, jangan dengarkan ustadz itu. Tidak ada yang seperti itu. Mencari ilmu bisa di mana saja. Setiap orang mempunyai kesalahan, tapi dia juga mempunyai kebenaran. Kata Pak Ustadz tadi, lihat kebenarannya walaupun sedikit. Karena itu akan membuatnya indah. Itu akan menutupi kesalahannya. Kesalahan kita terbalik ketika ada orang yang berbuat salah. Kita lihat kesalahannya melupakan seluruh kebaikannya yang pernah ada. Shadaqallahul azim. Iya, jadi ada pepatah karena nila setitik rusak susu sebelah Iya, ngau. Jadi karena kesalahan satu, jadi semuanya salah. Padahal kebaikan-kebaikannya banyak. Ustadz Syam saya jadi ingat kalimat-kalimat atau kata-kata dari Rasul bahwa manusia ini merugi. Padahal ada 5 perkara sebelum 5 perkara. Supaya nggak rugi gitu ya. Supaya tidak merugi. Yang pertama adalah perhatikan masa muda sebelum masa tua. Perhatikan sehat sebelum sakit. Apalagi Bu? Lapang sebelum sempit. Apalagi Bu? Kaya miskin. Terus hidup sebelum mati. Mudah-mudahan menjadi orang yang senantiasa mengisi kebaikan-kebaikan. Baik. Terima kasih Ustadz Syam. Baik, Ibu dan Bapak, jemaah Islam itu indah dan termasuk diri saya sedang menasehati diri saya sendiri pada hari ini. Apa sih hukum bagi orang yang suka saling menyalahkan satu sama lain? Padahal kan ingin meluruskan, kalau memang itu kebenaran kan harus diluruskan. Apa hukumnya? Kita lihat dulu, ada pepatah lagi yang mengatakan seperti ini. Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Maksudnya apa Bu? Mana nih ibunya nih. Apa Bu maksudnya Bu? Kesalahan orang lain kelihatan, sedangkan kesalahan diri sendiri tidak menyadari gitu. Itu dia tuh, kesalahan orang lain kelihatan, padahal cuma sedikit. Kesalahan diri sendiri yang sebanyak itu tidak terlihat. Ketika pada akhirnya saling menyalahkan, kemudian ada sebagian orang yang memuji-muji dirinya, misalnya nih, saya menyalahkan orang lain, ada orang yang pro dan kontra dengan kita. Ada orang yang pro, ada orang yang senang dengan kita, kemudian kita merasa berbangga diri. Ini kita agak lewatin sedikit ya. Kata Abu Bakar apa ketika ada orang yang puja-puji. Ini kebanyakan orang ketika saling menyalahkan. Kalau ada orang lain yang disalahkan dia senang. Ketika dia merasa dapat dukungan dari banyak orang, padahal pun dia memiliki kesalahan, dia merasa senang. Padahal Abu Bakar mengatakan apa? Ingat nih, hati-hati bagi orang yang senantiasa dipuji-puji dengan cara seperti itu. Kata Abu Bakar ada doanya nih. Wahai Allah, engkau lebih mengetahui keadaanku. Allah lebih mengetahui keadaanku daripada aku sendiri. Aku lebih mengetahui keadaanku daripada orang lain. Maka jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan dan jangan hukum aku atas kesalahan-kesalahan mereka. Dalam artian Abu Bakar sebenarnya mengajarkan kepada kita diri kita ini yang tahu. Kita ini juga ada salahnya. Diri kita ini yang tahu, kita ini juga ada cacatnya. Tapi sibuk dalam menyalah-nyalahkan orang lain. Bagaimana hukumnya? Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, jangan suuzon kepada orang lain. Sebagaimana kita ingin orang lain memandang kita baik pun orang lain juga ingin dipandang seperti itu. Kemudian apa? Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Senang gak Bu kalau kita punya aib, orang-orang kepo, pengen tahu aja aib kita. Pengen dicari-cari kesalahan yang sampai lobang dikorek-korek terus. Senang gak Bu? Enggak. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 nggak boleh. Wala tajassasu wala yahtab ba'dukum ba'du. Jangan saling menggunjing satu sama lain. Jangan suuzon, senantiasa berhusnuzon kepada orang tersebut. Ketika dia berbuat seperti itu pasti ada penyebabnya sampai dia bisa seperti itu. Kemudian kedua, wala tajassasu, jangan saling menyalahkan satu sama lain dan jangan saling menggunjing. Sudahlah mencari-cari kesalahan, menggunjing satu sama lain. Apa hukuman bagi orang-orang yang seperti ini? Seperti memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Kita melihat bangkai saja merasa jijik, tanpa kita sadari seringkali ternyata kita sudah memakan bangkai saudara kita sendiri dengan cara apa? Dengan cara seperti itu, menjelek-jelekan, gibah, fitnah. Apa sih? Bagi sebagian dari kita masih belum paham apa sih fitnah, apa sih gibah. Rasulullah SAW menceritakan kepada kita fitnah itu ketika sesuatu yang tidak benar, beritanya tidak betul, kemudian kita bicarakan orang tersebut di belakangnya. Itu namanya fitnah, sebuah kebohongan. Hal yang tidak pernah ada kita bohong, berbicara dengan bohong. Memang orang lain mungkin bisa kita bohongi, tapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat muraqabah, Allah Maha mengawasi. Allah mengawasi setiap tindak tanduk dan perkataan-perkataan kita. Jadi hati-hati bagi yang suka menyalahkan satu sama lain termasuk diri saya pribadi. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat akibat semua perbuatan-perbuatan kita.
Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan seperti ini, mudah-mudahan enggak ya Bu. Tadi fitnah. Kemudian kedua apa? Gibah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Gibah itu apa? Aku bicara benar kok. Kadang kita bilang begitu ya Bu. Saya enggak mengada-ada, ini sesuatu yang fakta, ini sesuatu yang benar. Tapi gibah apa? Kata Rasulullah apa? Gibah itu adalah sesuatu yang benar memang engkau ucapkan. Tapi kalau orang itu mendengar, orang yang engkau bicarakan dengar, dia tidak suka, itu gibah. Sebuah perbuatan juga yang dibenci oleh Rasulullah SAW, fitnah dan gibah. Perbuatan akhlak atau adab dari seorang muslim adalah apa? Untuk menutupi kesalahan aib satu sama lain. Untuk saling menjaga nama baik satu sama lain. Tidak mencari-cari kesalahan sebagaimana kita tidak ingin Allah membuka aib kita di akhirat kelak. Benar nggak Bu kayak gitu? Maka bagaimana kalau terjadi perbedaan di antara kita, kita merasa paling benar, dia merasa paling benar. Bagaimana caranya? Kembalikanlah kepada hukum yang paling benar. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Jadi sumber kebenaran bukan sumber kata saya yang paling benar, dia yang paling benar. Sumber kebenaran adalah balikkan segala sesuatu ketika ada perbedaan pendapat dengan apa? Dengan Al-Quran dan hadis. Tidak saling menjelek-jelekkan, tapi justru saling menutupi aib satu sama lain dan berbalik kepada Quran dan hadis. Sehingga tidak ada lagi yang merasa aku yang paling benar menurutku, dia yang paling benar menurut dia, tidak. Tapi kata Rasul salah, salah. Kata Quran salah, salah. Kata Quran benar, benar. Kata Rasul benar, benar. Seperti itu caranya. Oh gitu. Berarti Apalagi kalau suami istri, PR itu. Kalau kan suami pikirannya tanggung jawab. Kalau istri kasih sayang. Betul. Jadi susah untuk dipertemukan. Karena orang menikah karena berbeda kan? maaf Pak Ustadz, kenapa ngeliatnya ke saya ya? Enggak. Kan yang udah nikah ada Ustazah Oki, ibu-ibu di sini Oh iya udah. juga. Ya. Kan Ustadz gak berani menatap saya, kan saya perempuan. Oh Masa iya. sama Ustadz ditatapin Nggak bisa. begitu. Ya at least bolak-balik gini gitu, kenapa ngeliatnya ke saya? Enggak Pak bisa. Ustadz? Kalau perempuan itu sejenak aja. Sekilas tuh. Oh gitu, tapi kalau ada perbedaan kita kembali ke Al-Quran. Iya dong, begitu pula dalam suami istri. Suami istri ini kan kadang suami kan merasa superior. Atau istri kadang suami-suami takut istri gitu ya, istrinya justru superior Iya. gitu. Kalau misalnya terjadi seperti itu, kembalikan lagi pada Al-Quran dan hadis. Suami-suami gitu. takut istri, saya termasuk takut. Masing-masing punya tugas masing-masing. Iya. Tuh, benar-benar. Pasti ada tugas. Salah gak sih tapi kalau suami takut istri, Ustazah? Bukan takut. Bukan tapi takut menghargai. menghargai, memuliakan. Betul. Tidak ada suami takut istri, yang ada suami menghargai, menghormati istri. Betul. Karena istri itu sangat sayang kepada suami. Betul. Lebih tepatnya takut tidur di luar kalau saya ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi sama bintang tamu kita, ada Stuart. Dan juga nanti kita akan kasih kesempatan buat jamaah di sini untuk bertanya. Maka dari itu jangan beranjak kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.